Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lanjutkan bahasan kita, semoga Allah berkahi waktunya ke depan. Masih bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk ke hadis nomor 47. Dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma kad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, aku pernah duduk, kata sahabat yang mulia ini Sulaiman radhiyallahu anhu, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu ada dua orang yang saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan membesar urat-urat lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, tentu hilanglah darinya apa yang sedang dia rasakan. Andaikan saja dia membaca, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tentu akan hilang darinya apa yang sedang dia rasakan. Maka orang-orang berkata kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Seperti biasa, hadits ini coba kita rincikan. Yang pertama berhubungan dengan sababul wurud, sebab disebutkannya hadits ini. Jadi ada beberapa hadits yang punya sababul wurud, ada yang tidak ada. Sebagaimana ayat Al-Quran juga ada sababun nuzul dan ada yang tidak ada sababun nuzulnya. Sababul wurudnya adalah ada dua orang yang sedang bertengkar di masjid Nabi SAW dan berada cukup jauh dari Nabi SAW. Sebagian athar menyebutkan di sisi kanan masjid. Nabi SAW ada di tengah-tengah mihrabnya. Kemudian karena ributnya pertengkaran mereka, sampai satu masjid dengar pertengkaran ini. Dan Sulaiman yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan, saya sedang berada di sebelah Nabi SAW. Jadi pas Nabi, dia di belakangnya gitu ya, dalam salat. Kemudian dia bilang, Nabi SAW, yang saya lihat ke arah sana, karena ributnya suara itu, maka salah satu dari mereka sudah memerah wajahnya dan membesar urat-uratnya, artinya sudah sangat emosi. Maka Nabi SAW pun melihat ke arah sana, karena jauh. Kata Nabi SAW, saya tahu kalimat, kalau dia ucapkan akan hilang emosinya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kita rincikan itu. Yang jelas ini sebab disebutkannya hadis. Bahwasanya ada sahabat yang sedang bertengkar dan emosi, akhirnya tersebutkanlah hadis ini. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, setelah menjelaskan dari sebab wurudnya, yang pertama, emosi itu semuanya negatif. Emosi itu semuanya negatif. Ini yang disimpulkan oleh para ulama. Bedakan emosi sama marah, lain. Kalau emosi itu tidak terkontrol, dia selalu saja tujuannya menyerang, tidak ada tujuan memperbaiki, itu namanya emosi. Kalau marah secara umum, itu bisa positif, bisa negatif. Dan memang di dalam bahasa Arab pun ada perbedaan itu. Kalau marah, maka kalau positifnya, misal disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali hak-hak Allah dilanggar. Artinya Nabi SAW pernah marah, tapi marahnya positif di sini. Kalau ada orang buat maksiat, maka beliau marah, tapi bukan emosi. Marahnya Nabi SAW itu tidak emosi. Dalam riwayat lain disebutkan Aisyah berkata, aku mengetahui kalau Nabi SAW sedang marah dengan melihat perubahan raut wajah beliau. Jadi tidak mengutarakan kata-kata kasar, tidak pernah Nabi mengucapkan itu. Dalam kondisi marah sekalipun, beliau cuma mengatakan, kenapa ya ada seperti ini?
Waktu Aisyah radhiyallahu anha istri beliau difitnah berzina, maka Nabi SAW cuma naik di atas mimbar lalu berkata, kenapa ya ada orang yang menyakitiku di keluargaku, mengatakan bahwasanya keluargaku berzina atau begini dan begitu, tapi ternyata tidak dilakukan dan saya tidak tahu kecuali baik dari keluargaku. Saya tahu dia adalah orang yang baik, dia orang salihah, gitu kan. Jadi beliau dalam kondisi marah pun tidak ada peluap-peluapnya. Kalau emosi selalu umumnya terbawa pada meluapnya, ya, kata-kata, melototnya mata, dan itu digambarkan dalam hadis ini. Kalau emosi itu di sini membuat raut wajah memerah dan juga membuat urat-urat leher membesar, ya. Ini menandakan kalau raut wajah berubah berarti sudah sangat marah, urat leher membesar berarti sudah meninggi intonasi suaranya. Karena tidak mungkin orang kalau bicara pelan kemudian urat lehernya kelihatan membesar, ya. Tapi kalau dia sudah teriak-teriak maka baru terlihat ini. Jadi emosi semuanya negatif. Dan ini yang dimaknakan juga oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Pada saat seorang anak muda datang mengatakan, wasiatkan saya, kata Nabi, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Di sini maknanya jangan kamu emosi, jangan kamu emosi. Kalau marah negatif masuk dalam emosi tadi. Kalau marah positif kayak Nabi SAW tadi marah. Misalnya kita marah karena anak kita nggak sholat, karena sayang sama dia malah. Nggak boleh nggak sholat nak. Misal, sebenarnya kita lagi marah itu, tapi tidak meluap-luap. Ya, itu marah positif, nggak ada masalah. Ya, kita marah pada saat hak kita diambil misalnya. Itu semua adalah marah yang positif dalam Islam, tidak ada masalah. Tapi kalau marahnya emosi yang tidak terkontrol maka itu dilarang. Ya, semuanya negatif. Ini pelajaran. Makanya teman-teman sekalian, semua yang bisa memicu pada emosi hindari. Termasuk kalau kita diajak bertengkar. Masih ingat saya pernah bilang ya, kalau orang ajak bertengkar jangan layani. Gak usah layani sama sekali. Bukan di situ keberanian, bukan dari situ. Ada orang ajak bertengkar, intonasi suara mulai tinggi, tinggalin saja. Biarin dia bertengkar sama tembok. Ya. Biarin dia bicara sama udara. Gak usah layani. Gak usah layani. Walaupun dia bilang kamu pengecut, segala macam, biarin. Kalau kita diserang, kita berusaha membela diri itu lain. Misalnya kita mau dipukulin lalu kita menangkis atau itu lain. Tapi nggak usah layani. Jadi semua yang berhubungan dengan masalah itu dalam rumah tangga, suami istri, orang tua sama anak, teman sama teman, hindari semua. Ya, Nabi SAW itu untuk menghindari poin ini, tahapan supaya jangan terjadi pertengkaran, beliau kalau keluar dari rumahnya pagi-pagi, di depan rumahnya itu habis waktu duha, sudah penuh sahabat nunggu. Ingin jalan bersama Nabi SAW. Nabi kemana mereka ikut. Ya. Maka Nabi SAW begitu buka pintu melihat mereka, kalimat pertama Nabi, jangan ada yang ceritakan kepada saya tentang keburukan sahabat saya. Karena saya ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi dada saya lapang. Tidak usah kita terima apa-apa. Ini lucunya kita kadang-kadang sekarang ini malah sengaja nonton gosip. Sengaja cari masalah sama orang. Untuk apa ini? Sekarang kalau kita saja tidak boleh ngorek-ngorek, kenapa kita harus mencari-cari? Itu tidak baik. Akhirnya kita sepanjang jalan, saya nggak terpengaruh kok, cuma mau tahu informasi. Bohong, nggak terpengaruh. Gimana caranya? Manusia itu makhluk Allah yang sangat sensitif sekali. Nggak bisa. Apa saja kita dengar terekam di kuping. Orang pernah bicara nih, suaranya kita pernah dengar. Kita jadi tahu, oh suara kayaknya pernah saya dengar nih. Mata kita lihat sekali saja, apalah gitu. Maka kita sudah tahu, oh ini. Sekalipun kita lihat 10 tahun kemudian, kayaknya pernah saya lihat nih. Ya. Sensitif sekali. Jadi jangan bilang saya tidak terpengaruh. Makanya memang pintunya harus ditutup, nggak bisa. Kita manusia ini lemah, ya, mudah terpengaruh sekali. Kalau kita dengar yang baik-baik saja, kita akan jadi baik otomatis. Nggak perlu ada potensi untuk itu. Susu itu putih. Dicampur sedikit saja tinta, itu sudah berwarna berubah. Seperti itulah jiwa manusia. Sedikit ditetesin dosa, maka berpengaruh kepada semuanya. Berpengaruh pada kehusyuan sholat, berpengaruh pada rajinnya kita ibadah jadi malas. Ini berpengaruh semuanya. Maka nggak perlu buka pintu itu. Jadi emosi itu semuanya negatif, ya, tidak perlu. Dan semua yang membawa pada emosi tutup. Pertengkaran lah, ya, mencari-cari kesalahan orang lah, aib orang, semuanya tidak ada. Harus ditutup. Tidak usah ada. Jadilah manusia yang selalu bijaksana, dia jalan dengan tidak ada masalah yang dia hadapi. Kalau sedang terjadi dan cobaan, maka dia pecahkan. Tapi jangan dicari-cari. Sampai dalam jihad pun, kata Nabi SAW, jangan kalian berharap ketemu musuh.
Waktu pasukan muslimin sudah keluar menuju ke Khaybar, jelas-jelas akan menyerang musuh. Di depan ini benteng musuh. Apa kata Nabi SAW? Sahabat pada takbir, Allahu Akbar, sudah siap mau mati semua nih. Kata Nabi SAW, jangan kecilkan suara kalian. Takbirnya gak usah teriak-teriak. Kecilkan, karena yang sedang kalian panggil tidak tuli. Allah SWT dengar, gitu kan. Dan ketahuilah, jangan pernah berharap bertemu musuh. Berharap musuhnya takut dan pergi. Tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, maka kokohlah, sabarlah, hadapi. Seperti itu dalam Islam. Dan kita tahu teman-teman sekalian, memang paling banyak penyakit disebabkan justru karena emosi ini. Stroke, darah tinggi, ini semua karena emosi. Dan kalau dia dibiasakan dalam diri kita, dia akan menjadi sebuah perangai, bahaya sekali. Akhirnya kita tidak bisa kontrol. Orang yang terbiasa emosi ini, dirinya sendiri dimarahin. Ya. Sendalnya dimarahin, ya, tasnya dimarahin. Nah, iya. Sekarang dia pakai sendal, nggak bisa masuk-masuk, mungkin karena dia dalam kondisi emosi. Ini sepatu ngapain ini? Kenapa sepatu? Dimarahin sepatu. Sepatu ngerti apa? Pintu kena angin, tertutup, ribut. Itu apain pintu? Marah-marah. Pintu nggak ngerti apa-apa, ditiup angin. Nah, dia pegang gelas, tangannya yang licin, jatuh gelas, gelasnya dimarahin. Karena terbiasa emosi. Dan kita tidak nyaman. Kita sendiri tidak nyaman, orang lain tidak nyaman. Kita kalau berteman sama orang emosional, kita jadi super hati-hati. Bahaya sekali orang ini karena sedikit ada yang masalah marah, sedikit ada masalah marah. Ya, dan kita tidak nyaman. Kalau orang bisa kontrol itu dia akan aman, dijamin awet muda, ya, karena nggak suka marah-marah dan juga orang banyak berteman sama dia. Ya, jadi ini harus ditahan, dikontrol. Ya. Nanti kita pelajari hadis setelahnya. Ada keutamaan orang yang menahan emosi. Ada keutamaan nanti akan kita sebutkan dalam hadis setelahnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, yang kedua baik. Tadi yang pertama itu kita jelasin sampai berurut ya. Berarti yang pertama ini tadi masalah emosi semuanya negatif ya. Baik yang kedua, emosi itu dari syaitan. Maka harus dihilangkan sumbernya. Emosi itu dari syaitan, maka harus dihilangkan sumbernya dengan cara membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini jaminan dari Nabi SAW. Siapa yang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim pasti hilang emosinya. Pasti hilang emosinya. Karena begitu kata Nabi SAW. Gambaran sahabat ini adalah wajahnya memerah, urat lehernya membesar. Artinya sudah sangat luar biasa. Tapi kata Nabi SAW, saya tahu kalimat. Kalau dia ucapkan, hilang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sering ulangi kalimat ini. Kalau ibu dan bapak sekalian sudah mulai terpancing emosi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai terasa reda. Ya, tapi insya Allah kalau yang saya tahu dan ulama juga memberikan gambaran, ini 3 sampai 5 kali isti'adzah itu sudah bobotnya berat. Pasti sudah hilang itu. Kita rasa takut nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih merasa nggak nyaman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kita membaca yang kedua kali, baca yang ketiga kali, insya Allah sudah hilang baterainya. Jadi kita membaca isti'adzah ini beberapa kali sampai hilang. Dan tidak boleh ikuti keraguan, tidak boleh ada keraguan. Jangan bilang kayaknya berhasil nggak, ya. Nggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan penuh keyakinan. Karena Rasulullah SAW pasti itu kan hilang darinya. Ya. Ada juga hadis lain, tentu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah kalimat isti'adzah yang luar biasa ya. Jadi kita memang karena tidak lihat syaitan, kita nggak bisa lawan dia. Sulit lawan dia karena tidak kelihatan. Maka caranya memang Allah sudah memberikan kita kalimat pelindung darinya. A'udzubillahi, saya berlindung, aku berlindung kepada Allah minasyaitonirrajim, dari syaitan yang akan dirajam oleh Allah. Ya, jadi akan dilempar dengan panah-panah api. Sebagian ulama mengatakan membaca isti'adzah akan mendatangkan malaikat yang membawa panah api dan memanah syaitan yang menggoda kita. Orang yang faham makna ini maka dia akan selalu aman. Apa saja dorongan untuk berbuat dosa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita harus kontrol itu. Ini yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kita baca hadis selanjutnya, hadis 48.
Dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qadhama ghaidha wa huwa qadirun an yunfidhah da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya. Kayak ibu-ibu misalnya pada anak-anaknya, anaknya buat salah. Dia mampu untuk melakukan itu, anaknya tidak bisa melawan. Dia bisa cubitin, dia bisa pukulin. Ya. Orang tua pada anaknya, atasan pada bawahannya. Barang siapa yang meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah yang maha suci dan maha mulia akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat, di mahsyar, hingga dia, Allah maksudnya, dia kata gantinya besar, menyuruhnya memilih dari para bidadari yang dia kehendaki. Diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Jadi maksud dengan bidadari adalah pelayan, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia bisa meminta kepada Allah agar memilih dari bidadari surga yang mana akan jadi pelayannya. Kata sebagian ulama hadis ini terjadi setiap kali dia bisa meredam emosi. Jadi kalau misalnya dia pernah dibuat marah oleh seseorang, gitu, lalu dia redam, di situ dia sudah dapat pilihan itu. Nanti mungkin 2 hari lagi terjadi hal yang lain lagi, tapi juga memancing emosi, dia juga redam. Begitu terus. Jadi bukan mustahil bisa mendapatkan ribuan pelayan di surga. Hanya karena dia bisa meredam emosinya. Pelajaran dari hadis yang pertama adalah makna kalimat qadhma ghaidh atau qadhmul ghaidh. Ghaidh itu adalah emosi yang meluap. Ya, ghaidh artinya emosi yang meluap. Disebabkan karena memang dia benar. Ya. Jadi dimaksud dengan ghaidh ini adalah emosi yang meluap dan dia dalam kondisi benar. Kayak misalnya anak-anak kita buat masalah, kita memang emosi, tahu dia salah nih. Justru di situ tuh yang dianjurkan untuk meredam. Ya. Karena orang kalau sudah emosi ini tidak terkontrol, maka dia bisa berbuat segala macam hal. Ya. Jadi qadhmul ghaidh dan dikatakan dalam hadis sementara dia mampu untuk menjalankan atau melaksanakannya. Contoh orang tua pada anak tadi, atasan pada bawahan, siapa sajalah ya, kakak pada adik. Atau mungkin umum kita lagi jalan, mobil kita disambar oleh mobil lain, ya. Dan dia ugal-ugalan, kita bisa marah sebenarnya. Tapi ya sudah, pada saat itu kita redam. Dan hubungkan hadis ini dengan hadis sebelumnya. Untuk meredamnya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ya tentu di sini ada kisah juga ya. Di poin pertama ini, pernah ada seseorang salafus saleh dari orang saleh dulu sebelum kita. Itu dia kebetulan duduk sama tamunya. Dan dia suruh salah satu budak sahayanya untuk masak makanan. Dimasaklah makanan kari kambing banyak untuk tamunya ini. Begitu akan dihidangkan, dibawa di wadah dalam kondisi panas gitu kan. Rupanya tanpa sengaja si sahaya ini kakinya kesentuh karpet, jatuh. Kuah yang panas tumpah di tuannya. Coba bayangkan itu luar biasanya ya. Tumpah air saja kadang-kadang kita sudah bisa emosi, ini tumpah kuah panas. Subhanallah, budak ini, sahaya ini Allah berikan ilmu agama kata sebagian ulama hadis, maka dia bisa segera ya, atau Allah ilhamkan dia supaya dia bisa segera menjawab. Sebelum majikannya marah, dalam kondisi dia pas mau marah, kata dia, Tuan, Allah telah berfirman. Ya. Ada ayat Al-Quran, wal qadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa meredam ghaidhnya, emosinya, gitu kan. Maka tuannya ini dalam riwayat ini dikatakan karena seorang alim ulama dia juga faham. Dia faham betul ayat itu dan dia tahu makna daripada ghaidh, artinya emosi yang bisa diluapkan tapi diredam. Maka dia bilang wal qadhiminal ghaidha. Ya, maka kata majikannya, saya sudah redam ghaidh saya. Dia bilang ada lanjutan ayatnya Tuan. Wal 'afina 'anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Kata majikannya, saya sudah maafin kamu.
Kata dia masih lanjutannya lagi, ada lagi Tuhan. Ayatnya masih berlanjut. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang berbuat baik. Maka kata tuannya, pergilah kau sudah bebas. Tapi kita ambil pelajaran dari kisah ini bagaimana keimanan mereka mengimani ayat Al-Quran, ya, dan bagaimana penyampaian Allah memang menjadi pedoman hidup. Ya, harusnya begitu. Ya, harusnya bisa begitu. Kemudian ya, yang kita ambil pelajaran yang kedua dari hadis ini, dari potongan sabda Nabi SAW, dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Perhatikan kalimat da'ahullah, Allah memanggilnya. Kata ulama hadis ini menandakan itsbat, ya, perkataan ya, dari Allah SWT. Jadi Allah berbicara. Sebagaimana juga Nabi Musa AS punya julukan Kalimullah, Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Ya. Allah SWT punya sifat dengan kemahasempurnanya berbicara. Juga ada hadis lain yang berbunyi, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali nanti di mahsyar dalam kondisi terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Tapi belum kelihatan wujudnya Allah, masih dalam bentuk cahaya. Wujudnya Allah yang maha sempurna kita lihat nanti di surga insya Allah. Dan itu nikmat terbesar di surga sebagaimana pernah saya jelaskan itu. Yang jelas, kata Nabi SAW penutupan hadis, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Allah ngerti semua bahasa. Apapun yang kita lakukan, maka Allah akan mengatakan, kenapa kau lakukan, kenapa kau tidak lakukan, terus begitu. Ya. Sampai banyak riwayat yang menjelaskan nanti akan datang beberapa hamba yang mengakui semua kesalahannya. Iya ya Allah, memang saya lakukan. Iya ya Allah, saya lakukan. Sampai kata Allah SWT, apakah masih ada amalmu kira-kira yang bisa memperbaiki ini? Dosanya bergunung-gunung. Ya, banyak sekali. Kata dia, amal apa lagi ya Allah? Ini sudah saya akui semua bergunung-gunung, pahala apa yang bisa mengalahkan ini? Maka kata Allah SWT kepada para malaikat, keluarkan bitaqah. Bitaqah itu seperti semacam kartu berisi kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan tulus dari hatinya. Yang dia yakini itu. Lalu ditaruh di timbangan. Waktu ditaruh di timbangan, semua dosanya terlempar. Maka gara-gara itu dia masuk ke dalam surga. Makanya orang yang hari kiamat dihisab sama Allah, ingat baik-baik. Ya. Maka jangan membantah. Gak ada gunanya yang membantah, karena Allah perlihatkan semua. Kita pungkiri, di dunia saja bisa banyak bukti ya. Kamu kirim WA nih, enggak, ini buktinya. Enggak, itu bukan nomor saya. Baiklah. Kamu masuk di rumah ini loh. Enggak, saya enggak masuk. Ini ada CCTV. Enggak mau juga. Datangkan siapa melihat, enggak mau. Ini CCTV enggak mau. Banyak. Tapi banyak hal yang bisa mendatangkan itu. Di hari kiamat banyak bukti. Maka orang cukup mengatakan iya. Kalau dia tidak bantah, Allah bisa maafkan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang berdebat atau mendebati Allah pada hari kiamat pasti disiksa. Enggak, saya enggak buat. Enggak, saya enggak buat. Sampai ada orang nanti hari kiamat, Bapak Ibu sekalian datang, Allah bilang, kau buat nih? Enggak, saya enggak buat. Baik, ini malaikat semua jadi saksi. Saya enggak percaya. Ini tumbuh-tumbuhan, tanah, segala macam ini jadi saksi. Enggak, saya enggak percaya semuanya. Walaupun semuanya ini berbicara. Siapa yang kau percaya? Diriku sendiri. Lalu Allah kunci mulutnya. Kata dalam hadis sahih di Bukhari katakan Allah kunci mulutnya. Allah buat semua bicara. Matanya bilang, iya saya lihat ya Allah pada waktu ini. Kesaksiannya semua dikasih. Umur sekian di tempat ini, lihat ini, begini, begini, begini. Telinganya juga begitu. Hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya, kemarin semua berikan kesaksian. Setelah selesai, dibuka mulutnya. Dalam Al-Quran diceritakan, dia sendiri bilang sama badannya sendiri, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi diri sendiri? Maka seluruh anggota tubuhnya bicara mengatakan, antakanallahu alladhi antaka kulla syai'. Yang membuat kami bicara adalah Allah yang telah membuat segala sesuatunya berbicara. Kan itu. Jadi hati-hati. Juga memang tubuh kita ini, walaupun kita melihat ini bagian dari kita, ini bisa mengetahui perbuatan-perbuatan kita ini. Jadi jangan sampai kita konyol, tidak faham itu ya. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, idza asbaha ibnu Adam, fakullu a'dha'ul jism tukaffirul lisan. Kalau anak Adam sampai pada pagi hari, seluruh anggota tubuhnya bicara dengan lisannya. Kita nggak pernah tahu. Tangan kita ini sebenarnya bicara tadi waktu kita mulai aktivitas pagi.
Mata kita bicara, telinga kita bicara, semuanya tujuannya ke lisan. Lalu mereka berkata, ittaqullaha fina, ittaqillaha fina. Takutlah kamu kepada Allah terhadap kami. Ini istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus lisan, kami lurus semuanya. Wa ini wajajta iwajajna. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Karena semua bermula dari lisan. Orang mulai bicara, mulai menggoda, mulai merayu, mulai segala macam dari lisannya. Nanti yang lainnya akan ikut dengan lisan. Dalam riwayat lain dikatakan lisan memulainya dan kemaluan membenarkannya. Jadi bermula dari situ. Jadi di sini ada itsbat atau penentuan perkataan Allah, dan Allah akan bicara dengan hambanya pada hari kiamat. Ya. Dengan suara yang layak. Ya. Dia sebagai pencipta. Tentu kita tidak tahu, kita sangat terbatas ya. Kita bahkan tidak pernah tahu, tidak pernah dengar suaranya semut seperti apa. Kita tidak tahu suaranya, banyak makhluknya Allah yang kita tidak tahu ya. Apa yang bahasa yang tidak mengerti, tapi Allah kuasa faham semua itu ya. Yang ketiga, potongan hadis yang berbunyi hatta yukhayyara atau yukhayyirahu minal hur'in ma sya'. Dia akan diberikan pilihan dari bidadari yang dia kehendaki. Yang dimaksud dengan bidadari adalah pelayan surga. Karena laki-laki dan perempuan akan punya bidadari di surga. Ya, kita semua akan punya pelayan. Ya, dan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki namanya wildanun mukhalladun. Wildan. Ya, wildan itu anak laki-laki yang gagah-gagah gitu kan. Yang menjadi pelayan. Sebagaimana ada hurun in untuk perempuannya. Ya. Jadi ada bidadari, ada bidadara. Tapi semua tujuannya adalah untuk melayani ahli surga. Makanannya, minumannya, segala macam. Dan memang ahli surga yang paling rendah derajatnya punya 10.000 pelayan. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, Nabi SAW bersabda, ketahuilah orang yang terendah dari kalian di surga nanti punya 10.000 pelayan. Dan setiap pelayan akan membawa 2 nampan. Kiri kanannya. Ya, satu dari emas, satu dari perak. Penuh dengan makanan, segala jenis makanan. Lalu kemudian ahli surga itu memakan dari nampan awal sampai nampan terakhir tanpa merasa kenyang. Karena di surga kita makan bukan karena lapar, kita berhenti bukan karena kenyang. Kalau kita makan dalam kondisi lapar, target kita kan menghabiskan makanan ya. Supaya laparnya hilang, maka sudah tidak nikmat lagi makan itu. Tetapi kalau kita lagi dalam kondisi kenyang, tidak lapar, kemudian ditawarkan makan, maka kita masih bisa milih. Kita masih bisa mengincipi, merasakan, oh ini rasanya ini, rasanya ini. Dia di surga makan bukan karena lapar, karena mau menikmati. Dan tidak ada kenyang. Kalau kita masih tidak merasa kenyang, kita masih bisa coba ini, coba itu. Di surga nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Sebagaimana nggak ada capek, nggak ada ngantuk, ya, nggak ada tidur. Semuanya kenikmatan. Tidak ada malam. Ya. Dalam hadis dikatakan semuanya seperti pagi. Maka seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bagaimana kira-kira cahayanya di surga nanti? Kata Ibnu Umar, tidakkah kalian melihat cahaya matahari pada saat awal terbit? Begitulah sepanjang abadi. Jadi nggak pernah ada malam, nggak pernah ada terik matahari, nggak pernah ada segala macam. Jadi kenikmatan abadi. Jadi dia akan makan dari nampan awal sampai nampan akhir. Bayangkan kalau 10.000 pelayan pegang 2 kiri kanan, berarti 20.000 nampan. Kita kan di dunia makan 2 piring sudah kenyang. Ini makan sampai puas. Maka pelayan ini fungsinya seperti itu ya di surga. Dan ada orang-orang yang diberikan ekstra tambahan khusus bagi orang yang bisa menahan emosi. Diberikan oleh Allah SWT, didatangkan pada pelayan surga lalu disuruh pilih. Yang mana kamu mau? Saya mau si fulan ditunjuk, maka dikasih ke dia karena hanya menahan emosinya. Ini karunia dari Allah SWT ya. Entah nanti akan seperti apa fungsinya, itu kuasa Allah SWT. Yang penting ini keutamaan Allah kasih dengan cara meredam emosi. Ya. Hadis selanjutnya 49 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la taghdab, faraddada mirara, qala la taghdab. Hadis ini riwayat Bukhari. Itu dari hadis sebelumnya itu riwayat Abu Daud dan Tirmidzi ya. Terjemahannya bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku nasihat, wasiatkan untukku sesuatu yang baik supaya aku bahagia hidup di dunia ini.
Maka beliau bersabda, jangan marah. Lalu dia mengulangi permintaannya berkali-kali, wasiatkan lagi. Dalam riwayat lain dikatakan sampai 3 kali. Maka Nabi SAW tetap mengatakan jangan marah, jangan emosi. Ya. Terus itu diulangi. Berarti ini wasiat yang sangat baik sekali. Subhanallah, kita kalau emosi, mata kita melotot, muka kita berubah. Secantik apapun, segagah apapun berubah jadi jelek. Ya. Orang kalau emosi begitu. Ya. Kemudian kata-katanya jadi kasar, penampilannya juga jadi buruk. Mungkin tadi tangannya biasa, sekarang tangannya di pinggang. Ya. Mungkin tangannya bisa melayang, memukul, ya, menarik, mencakar, kakinya bisa menendang, buruk semua. Idenya semuanya buyar. Walaupun orang pintar, jadi bodoh kelihatan. Kita kalau lihat ada 2 orang lagi bertengkar, kalau yang satu diam, yang satu marah-marah, yang mana jelek? Yang marah-marah jelek. Walaupun dia benar. Maka itu harus dijaga. Jangan buka celah orang menilai kita negatif, nggak usah. Kan itu. Jadi tutup saja pintu itu. Ya, bedain kalau kita tegas dengan kita emosi ya. Kalau kita tegas misalnya, nak jangan begini, itu bukan berarti salah. Di sini yang saya bilang tadi, yang dilarang ini adalah emosi, yang meluap-luap, nggak jelas, marahnya nggak ada arahnya gitu. Semuanya dimarahin, kayak tadi saya bilang, macam-macam dimarahin, tembok pun dimarahin sama dia. Maka ini harusnya dihindari. Baik, wasiat Nabi SAW ini penting untuk dijalankan, Bapak Ibu sekalian, dan kita juga mulai didik anak-anak kita dalam masalah ini. Kalau dia terbiasa melihat kita emosi, maka anak-anak kita tumbuh emosional. Kalau dia biasa melihat kita tenang, dia juga akan ikut tenang. Ya. Memang saya tahu, pasti ibu-ibu dan bapak akan mengatakan, baik, kadang-kadang mereka buat perilaku yang membuat kita emosi. Iya, emang. Ya, disitulah diuji bagaimana kita bisa sabar gitu dalam melaluinya. Kan kita bab sabar nih. Ya. Harusnya kita bisa redam itu. Ya. Hadis 50, ya. Tentu sini pelajarannya cuma 1 ya. Maka emosi itu hampir sama dengan hadis sebelumnya. Kalau dia semuanya negatif dan harus dijauhi. Kita masuk dari 3 hadis tadi masalah emosional ya. Sekarang kita masuk ke bahasan bab sabar, masih sama tapi berbeda. Bukan lagi masalah emosi yang dibahas. Hadis nomor 50. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Ujian akan senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah, baik itu dalam dirinya, anaknya, hartanya, hingga dia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, potongan hadis, ma yazalul bala, akan terus datang ujian. Ya. Berarti kehidupan harus ada ujiannya. Dan bedain antara ujian sama bencana, cobaan sama bencana. Kalau ujian itu digunakan dalam bahasa kita pun begitu untuk individual. Untuk individu kayak misalnya kita sakit, gangguan orang, ya. Seperti disebutkan dalam hadis inilah. Ada masalah dalam dirinya, hartanya, anaknya, keluarganya, itu namanya ujian. Kalau bencana itu umum, semua orang kena. Kayak tersebarnya penyakit, gempa, longsor, ya. Dan ini kalau bencana murni karena masalah, dosa. Allah tidak akan menghukum hambanya kalau tidak buat dosa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Surah Hud ayat 117. Dan Allah, Tuhanmu hai Muhammad, tidak akan menghukum atau membinasakan sebuah negeri ya, sementara penduduknya berbuat kebaikan. Kalau nggak pernah saya sebutin ini ayat ini, dan pernah saya sebutin di ayat lain juga, surah Al-Qasas juga sama, yang memberikan gambaran kepada kita kalau Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri kalau mereka berbuat kebaikan ya. 58-59. Tapi saksi bahasan kita 59.
Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu atau di kota itu atau di negeri itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Kalau nggak salah ada ayat ketiga, ada catatannya nggak? Saya pernah sebutin ada ayat yang ketiga. Saya subhanallah tidak teringat di surah apa. Tapi tiga-tiganya itu membicarakan tentang Allah tidak akan mendatangkan bencana, banjir, longsor, kecuali memang ada masalah dosa di situ. Murni karena itu. Makanya cara keluarnya adalah berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Biasanya kalau dosanya merata. Tapi kalau ujian, maka datangnya individu. Nah, kalau ujian, fungsinya, kalau dia orang beriman, untuk membersihkan sisa dosanya, atau menyampaikan dia pada derajat yang dia mungkin tidak bisa jangkau kecuali dengan amal ibadah yang banyak. Misal di surga ada derajat, harus 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun puasa. Tapi umurnya cuma 60. Hanya Allah mau dia sampai ke sana. Maka Allah uji dia dengan 10 tahun penyakit misalnya. 10 tahun nutupin 100 tahun derajat itu. Ya. Maka itu yang dimaksud dengan ujian bagi orang beriman. Kalau ujian bagi orang fasik, muslim lebih banyak dosanya sama orang kafir supaya dia sadar kalau itu kesalahan. Dan dia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini yang kita bisa ambil dari potongan pertama, bala, tentang masalah bala. Ya. Bahwasanya ada dua penjelasan dalam Islam, ada ujian yang datang secara individu dan ada bencana datangnya global. Gitu kan. Kalau dalil tentang masalah ujian, Al-Baqarah 155 ya. Al-Baqarah 155 itu masalah ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kami juga akan berikan kalian kekurangan ya, di hasil panen, di harta, dan juga meninggalnya jiwa yang dicintai ya, istri, suami, anak, orang tua. Wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini tentang hayat masalah ujian. Kalau masalah bencana tadi sudah kita jelaskan, Al-Qasas 59 dan Hud 117. Jadi ujian pasti datang, ya, ujian pasti datang. Kalimat bil mu'mini wal mu'minah, ya, ini potongan yang kedua kita bisa ambil pelajaran dari hadis. Mukmin dan mukminah adalah definisinya, kalau iman itu pengikraran dengan lisan, definisi iman ya, pengikraran dengan lisan, keyakinan dengan hati, aplikasi dengan anggota tubuh. Pengikraran dengan lisan. Misal kita mengatakan saya beriman kepada Allah. Lisan kita ucapin, setiap mau mulai sesuatu bismillah, selesai alhamdulillah, kagum masya Allah, berjanji insya Allah. Ada pengikraran dengan lisan. Yakini dengan hati. Pengikraran dengan lisan, keyakinan dalam hati, maksudnya kita yakin kalau Allah itu ada, dan aplikasi dengan anggota tubuh. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu namanya iman. Nah, laki-laki namanya mukmin, perempuan namanya mukminah. Sebagian ulama mengatakan iman juga itu selain definisi tadi adalah orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam dan rukun iman. Karena orang kalau masih sholat iya, zakat iya, puasa Ramadan iya, haji iya, tapi Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak? Ini nanti hari kiamat ada amalnya enggak? Ini masih muslim, belum mukmin. Mukmin itu sholat, yakin Allah lihat, yakin ada pahalanya, yakin dia akan masuk surga. Makanya dia selalu semangat mengerjakan amal saleh, gitu. Dan juga dia meninggalkan dosa-dosa. Nah, dia penuh keyakinan. Ini namanya orang mukmin, levelnya lebih di atas. Semua mukmin pasti muslim, tidak semua muslim mukmin. Kalau kita sudah sampai pada level mukmin, berarti predikat muslim pasti ada sama kita. Tapi tidak semua muslim itu mukmin. Makanya pernah ada orang Badui datang,
kepada Nabi SAW setelah syahadat, baru syahadat mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman. Allah turunkan ayat, kullan tu'minu, katakan kepada mereka, hai Muhammad, mereka belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi ucapkan kami baru masuk Islam. Kalau masih baru faham awal, baru syahadat, baru mau jalankan 5 rukun Islam, itu masih muslim. Kalau dia sudah tanamkan dalam hatinya ke-6 rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, para rasul-rasul, hari kiamat dan pada takdir baik dan buruk, maka dikatakan mukmin. Nah, di sini ada syarat, ya. Perhatikan, dikatakan mukmin dan mukminah. Di apa Allah uji mereka? Perhatikan jenis ujian dalam hadis ini disebutkan 3. Ini pelajaran yang ketiga dari hadis. Potongan pertama tadi kan masalah penjelasan ujian dan bencana. Pelajaran kedua tentang definisi iman, ya, dan perbedaan antara iman dan Islam, mukmin sama muslim. Kemudian yang ketiga adalah diambil dari jenis cobaan. Syarat cobaannya adalah fi nafsihi, di dalam jiwanya. Semua yang berhubungan dengan jiwa kita, bergejolak dalam jiwa, namanya cobaan. Yang kita tidak suka, ya, apa saja gangguan kejiwaan yang kita rasakan tidak nyaman. Kata para ulama, penyakit, ya, kemudian kegelisahan, gundah, sedih, semua ini masalah yang dalam kejiwaan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa datang dalam bentuk cobaan. Kemudian wa waladi, dan anaknya. Berarti memang cobaan anak-anak itu ada. Anak nakal lah, ribut lah, suka buat masalah, ya itu memang cobaannya di situ. Sabar nggak? Gitu. Berhasil nggak? Ini. Kemudian wa malihi, dan hartanya. Subhanallah, di sini nggak disebutin pasangan. Berarti dia bukan cobaan. Ya kekasihnya kan. Orang kadang-kadang sengaja menjadikan pasangannya cobaan. Dia bukan cobaan sebenarnya. Allah datangkan suami sama istri untuk tempat ngobrol, curhat. Bukan cobaan. Kitanya yang belum memaksimalkan dia. Dia juga belum maksimalkan kita. Nah, jangan masalah di situ. Makanya terbiasa diskusi segala macam itu bagus sekali kan. Nah, kalau orang tua tentu tidak dianggap cobaan. Bakti sama mereka ibadah. Walaupun orang tua kita, ibu kita cerewet, ayah kita cerewet, tidak ada urusan. Pokoknya kita harus bakti. Mau mereka mukmin, mau kafir, harus patuh. Selama bukan pelanggaran agama. Nggak ada hubungannya dengan cobaan bagi mereka kita. Tapi kalau di sini yang disebutkan 3, di dalam diri ini bisa terjadi, ya. Kemudian anak, ya, anak pasti itu umumnya. Apalagi memang dalam fase mereka masih kecil, fase di mana suka buat masalah, gitu kan? Pecahin ini, manjat sana, Allah segala macam. Kalau ibu-ibu terutama hadapin dengan teriak-teriak, maka suaranya habis, anaknya tetap begitu. Gitu. Kalau pengalaman saya lihat kalau anak saya sudah aktif sekali, maka yang saya lakukan adalah saya rangkul tangannya, saya langsung buatin program. Kalau saya, ayo duduk sini yuk, ayo kita baca ayat yuk, ya, sama-sama. Atau saya panggil untuk apalah, saya ngobrol apa ya, sesuatu. Jadi ternyata mudah sekali anak-anak langsung teralihkan. Begitu kita ajak satu kegiatan langsung dia teralihkan. Walaupun tadinya dia aktif sekali, karena ternyata aktifnya dia ini mencari perhatian orang tua. Sebab kapan kita tidak perhatian, dia buat masalah sampai kita nyeletuk. Kalau kita ngomong, ini berarti orang tua saya perhatikan. Kapan kita nyeletuk, pada saat dia pecahin barang, maka dia akan tahu, oh pecahin barang menarik perhatian orang tua saya. Pecahin aja terus. Makanya sering ngobrol sama anak, jangan cuma sibuk dengan HP terus nih. Ngobrol sama teman lama, sama anak itu aset amal jariah. Ngobrol sama mereka, ajarin sesuatu gitu kan. Maka itu sangat baik. Kalau kita ajak ngobrol terus, insya Allah akan sangat baik. Karena mereka menarik perhatian orang tuanya itu besar sekali. Saya lihat anak-anak saya begitu, menarik perhatian kami itu besar sekali. Jadi sedikit-sedikit kita ngobrol, saya ngobrol sama istri aja, dia sudah merasa tidak diperhatikan. Cari masalah. Mau tarik tisu di sana, buang sana, sini, apalah macam-macam. Sampai saya ngomong gitu. Kalau saya udah ngomong atau ibunya sudah ngomong, baru dia diam. Ya, kalau dia dijak ngobrol gitu kan. Sampai kadang-kadang lagi ngobrol sama istri, muka kita ditarik sama dia. Suruh ngobrol sama dia. Tapi itu
Kalau saya bilang sama istri saya supaya bisa redam emosi, ingat, selama anak ini belum balik, dia ahli surga loh. Ini ahli surga yang Allah titipkan. Dia mati nih, masuk surga, ini ahli surga. Allah lagi amanahkan, ya sudah sabar. Kita malah tunggangi keadaan dia untuk bisa dapat pahala. Insya Allah kalau saya pribadi, saya nggak tahu mungkin ibu-ibu juga punya pengalaman lain ya. Kalau saya lihat begitu aktifnya dia, pada saat saya datang, saya coba langsung rangkul tangannya, pindahkan dari lokasi itu ke lokasi sebelah, saya dari kamar ke ruang tamu, pindahin lokasi terus ajak ngobrol, udah selesai urusannya sebenarnya. Atau kita alihkan kasih sesuatu ya, makanan, minuman. Kalau saya sih, saya cari aktivitas lain, langsung selesai, berubah gitu. Ya. Maka ini mestinya difahami, memang ada cobaan pada anak-anak. Insya Allah ini ada pahalanya semua. Kemudian juga harta, tidak ada orang di antara kita tidak pernah ditipu. Ada orang tidak pernah ditipu di sini? Itu cobaannya. Ada orang datang dengan wajahnya luar biasa. Ya. Kita kalau lihat sedih melihatnya gitu. Ada yang punya argumentasi hebat, gitu kan. Seakan-akan paham agama. Ya. Tapi ternyata penipu semua ini. Ya. Ada satu orang pernah saya kasih duit, dia, oh saya butuh sekali Ustaz. Ini kalau saya bicara levelnya level Ustaz ini. Saya butuh sekali gini, baiklah akhi. Insya Allah 2 minggu selesai saya kembalikan. Ya. Saya tahu teman saya dai. Ya. Baiklah silahkan ambil. Diambil sama dia. Ada 2 minggu sekarang mungkin sudah 10 tahun. Ditelepon dah diangkat HP-nya kan. Subhanallah ya begitu. Ya. Ada orang datang bekerja sama saya. Wah segala macam. Bekerja. Presentasinya banyak sekali tuh. Presentasi penjelasan. Begini keuntungan, begini segala. Oke lah baik. Selesai. Setelah selesai nggak ada program yang jalan nih. Oh saya punya kontrakan di sana. Belum bayar Ustaz. Baik. Silakan nanti antum bayar dari penjualan kalau ada omset segala macam. Baiklah. Udah. Selesai bayar kontrakan. Pergi. Nggak ada pekerjaan jalan. Ini juga nggak kembali. Subhanallah, orang diuji di hartanya. Sabar. Karena kita sudah yakin orang ini baik ya. Jadi kalau Bapak Ibu pinjamkan uang sama orang, maka sudah niat dari awal uang itu sedekah. Gak usah menghayal mau kembali. Kecil persentasenya itu. Mungkin 5% kembali. Sisanya itu pada saat dia minta ngerengek, pada saat kita minta kita yang ngerengek. Itu sudah biasa. Bukan cuma ibu-ibu, bukan bapak, kita semua kena sama. Tidak ada orang dalam hidupnya yang tidak pernah ditipu itu. Kalau ada berarti saya harus mengadakan penelitian baru tuh ya. Baik. Jadi kita akan diuji di harta kita. Dalam arti kata kata sebagian ulama, yang paling umum orang utang nggak bayar, itu paling umum. Makanya kalau begitu utang, udah sedekah. Dan ulama memasukkan dalam pintu utang ini, bolehnya menolak orang yang mau utang. Beda dengan tidak boleh menolak orang yang minta sedekah. Orang miskin minta makan, jangan tolak. Orang mau utang, boleh ditolak. Karena pintunya, ini seperti orang yang terpaksa sudah. Orang keluarin 10 juta, 10 juta udah. Gitu. Itu akan, kecuali orang beriman kepada Allah ya. Orang yang takut sama Allah, dia pasti bayar. Gak mungkin tidak. Karena Nabi SAW pernah utang dengan pendeta Yahudi. Ya, pernah utang 20 sak kurma. Gitu kan. Tapi beliau juga belikan gadai. Digadaikan baju perangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau punya anak mantu kaya. Ya, ada Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi yang jelas Nabi SAW seperti itulah. Dan ini membuka pintu boleh tentunya. Tapi dimakruhkan. Terutama kalau orang niat. Kalau bisa jadi haram utang itu. Kalau orang sengaja tidak mau bayar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang utang dan niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Siapa yang utang tidak niat bayar dari awal, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Dan kata Nabi SAW, ruh seorang mumin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Jadi cobaan dalam harta itu ada. Masuk cobaan dalam harta juga adalah cintanya seseorang sama harta itu. Sampai ada orang saking takutnya dia lebih sayang harta daripada dirinya. Lebih baik dia selamatkan mobilnya daripada selamatkan nyawanya. Atau dia selamatkan perhiasannya daripada dirinya. Perhiasan ditaruh di brankas yang rapi pakai pin khusus.
ya, dia sendiri berantakan. Ya. Ada orang begitu, dia mencintai harta, ini sifatnya orang Yahudi. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka sangat suka dengan harta itu sampai ke gila-gila gitu. Ya. Ini tidak boleh. Nah, ngobatin penyakit ini, khusus poin ini, rajin sedekah. Supaya ibu tidak suka, ya bapak tidak cinta sama harta itu. Keluarin aja, sedekahin, biasakan. Nanti jadi luas sendiri tuh. Apa yang kita paling suka apa nih? Sampai termasuk sedekah yang paling afdal adalah mensedekahkan sesuatu yang paling kita cintai. Sampai kata Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, engkau bersedekah sesuatu yang paling engkau sukai di waktu kamu lagi ingin kekayaan. Kita lagi mulai nabung-nabung, nah di situ kita sedekah. Itu puncaknya pahala di situ. Belajar untuk itu. Ya. Jadi kalau kita mengobati dengan sedekah, maka akan terbiasa nanti. Kalau selama ini sedekahnya cuma 2.000, 3.000, 5.000 saja, harus belajar sedekah. Kalau perlu perhiasan, para sahabiat itu, ya, kalau Nabi SAW mengatakan jihad atau sedekah, itu mereka tidak pakai pulang ke rumah dulu. Apa yang ada dikeluarin langsung, dikasih. Sampai banyak di hadapan Nabi SAW kadang perhiasan penuh untuk membiayai jihad, gitu kan. Karena mereka mau mematikan rasa sukanya terhadap harta itu, karena bahaya sekali memang. Ada orang akhirnya terpaksa menjual akidahnya karena hartanya, karena jabatannya, ya. Terpaksa. Nah, ini dia sudah terlanjur buat rasa suka itu. Ini ujian di harta semuanya. Ujian di harta kita. Kemudian dikatakan, tentu ada juga yang lain ya, contohnya seperti masalah kebakaran, rumahnya kebakaran, banyak ya. Tenggelamnya harta, hilang. Kita baru beli sesuatu terus hilang, itu semua termasuk cobaan dalam harta. Jadi kalau lagi terjadi, ya sabar. Ya. Kemudian potongan yang keempat dari hadis, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Sampai dia nanti bertemu dengan Allah, maksudnya sampai dia mati dan tidak ada lagi dosa tertinggal dalam dirinya. Tapi syaratnya dia sabar di sini. Ya, kalau dia misalnya diuji oleh Allah di anaknya atau di dirinya, ya, dirinya mungkin dengan sakit misalnya, dengan hartanya, kemudian dia tidak sabar, dia nggak dapat keutamaan ini. Keutamaan ini didapatkan bagi orang yang sabar. Artinya setiap cobaan tersebut akan menjadi pembersihan dosa. Kita lagi dipancing emosi oleh anak, pengampunan dosa pada saat itu. Oh, ini lagi dibersihin dosa saya, sabar. Ada orang masalah dengan harta kita, bawa proposal investasi segala macam tapi bohong, tipu, cobaan, ya. Nah, sabar. Disitulah kesabaran kita. Sabar di sini saya sudah pernah ajarin ya. Sabar bukan elus dada duduk manis. Ya. Sabar adalah menerima ini adalah cobaan dari Allah, kemudian ikhtiar. Boleh nggak Ustaz? Orang yang tidak bayar utang saya laporin ke polisi? Boleh. Dan tetap dianggap orang sabar itu. Nah, boleh. Tapi jangan lakukan hal-hal yang haram ya. Nggak boleh kita bawa bodyguard gebukin orang. Gak apa-apa, proses hukum. Silakan. Kalau nggak kembali ya sudah sabar, cobaan. Gitu kan? Kalau kita hanya sekedar datang, memang bukan intimidasi sebenarnya. Kita datang, mana nih, kapan dibayar? Saya harus gini. Itu juga tetap tidak masalah. Selama kita tidak lakukan pelanggaran agama di sini. Ya. Dan kita sudah jadi pelajaran, oh ternyata orang seperti ini nggak boleh dibantu, nggak boleh dipinjamin, gitu kan? Itu hak kita. Saya bilang tadi, kalau pinjam kita punya hak untuk nolak. Kalau sedekah, orang pengemis minta nggak boleh tolak. Tentu beda ya, karena orang yang utang itu dia tentukan jumlah, pengemis nggak ada tentukan jumlah, beda tentunya ya. Di sini yang dimaksud dengan hatta yalqallah, sampai dia bertemu dengan Allah, artinya cobaan akan datang sampai kita meninggal. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, oh saya setelah cobaan ini nanti sudah tidak ada cobaan lagi. Tidak, cobaan akan datang. Ya, akan datang. Dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan akan datang. Cuman cobaan itu tidak ada yang melampaui kapasitas kita. Pasti kita mampu lalui. Pasti kita mampu lalui. Ya. Dan makna daripada khati'ah di sini, dosa, ada beberapa istilah dalam agama ya. Ada namanya dzam atau dzunub, jamaknya. Ada juga namanya khati'ah. Kalau dzunub, sebagian ulama merincikan mengatakan kalau dzunub diistilahkan dzunub ya. Wa may yakfiru dzunuba illallah. Dalam ayat dikatakan, dan siapa yang mengampuni dzunub kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mengampuni kecuali Dia. Kalau dzunub itu kita kerjakan sengaja atau tidak sengaja. Ya. Itu bisa dikatakan
Dzunub. Sengaja tidak sengaja namanya dzunub. Kalau tidak disengaja namanya khati'ah. Kesalahan, kekeliruan. Dalam hadis ini digunakan makna yang kedua tadi, kalimat khati'ah. Hatta yalqallah ta'ala, ya, wa ma alaihi khati'ah, dan tidak ada lagi kesalahannya. Maksudnya kesalahan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Tapi kata sebagian ulama, kalau Rasulullah SAW menggunakan istilah khati'ah, berarti dzunub lebih pantas masuk ke dalamnya. Artinya Allah dengan kemampuannya akan membersihkan semuanya. Baik, kita masuk ke hadis 51 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbana. فقال أيينة لابن أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن خطاب فوالله ما تؤتينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Uyainah bin Hisn tiba di Madinah. Lalu dia singgah di rumah putra saudaranya Al-Hurr bin Qais. Dan dia termasuk di antara sekian orang yang dekat kepada Umar dan para qurra atau para pembaca Al-Quran atau para ulama. Adalah orang-orang yang menjadi anggota majelis persidangan dan musyawarah Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya Al-Hurr bin Qais, ya. Al-Hurr bin Qais ini adalah salah satu dari ulama dan dekat dengan Umar bin Khattab, ya. Dan dia termasuk orang-orang yang menjadi anggota majelis persidangan dan musyawarah Umar radhiyallahu anhu, baik mereka orang-orang tua ataupun anak-anak muda. Maksudnya Umar bin Khattab menjadikan orang majelisnya adalah para penghafal Al-Quran dan juga para ulama. Uyainah berkata kepada putra saudaranya, maksudnya keponakannya, putra saudaraku, kamu mempunyai kedudukan di samping khalifah ini, maka mintakanlah izin bagiku untuk menemuinya. Maka dia pun memintakan izin untuknya. Lalu Umar mengizinkannya. Tak kala dia masuk, dia berkata, hai anaknya Khattab. Jadi orang ini berkata kasar, ya, Uyainah ini. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Dia katakan, hai anaknya Ibnu Khattab, atau hai anaknya Al-Khattab, maaf. Demi Allah, kamu tidak memberi kami yang banyak dan kamu tidak memutuskan perkara di tengah-tengah kami dengan adil. Maka Umar pun tiba-tiba marah hingga hendak menghajarnya. Maka Al-Hurr, ya, si alim tadi yang merupakan ponakan Uyainah bin Hisn, berkata kepadanya, wahai Amir Mu'minin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf 199. Dan sesungguhnya dia, orang ini, Uyainah bin Hisn, adalah termasuk orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak melangkahi ayat ini ketika dia atau Al-Hurr membacanya. Dan Umar adalah orang yang selalu memperhatikan rambu-rambu kitab Allah Ta'ala. Yang pertama dari hadis ini adalah Uyainah bin Hisn. Kita jelaskan dulu. Uyainah bin Hisn ini adalah kepala suku Ghatafan. Ada satu suku Arab besar namanya Ghatafan. Uyainah ini dari zaman Nabi SAW suka punya masalah. Memang orang yang sering buat masalah. Dia punya kisah yang panjang sekali. Uyainah ini saya sudah sebutkan kisahnya di Sirah Nabawi. Kalau Bapak Ibu ikutin di Sirah, terutama berhubungan dengan perang Khaybar. Di perang Khaybar, Uyainah bin Hisn ini dia bersekutu sama Yahudi sebelum masuk Islam. Dan dia
waktu mendengar Nabi SAW akan menyerang Khaybar dengan 1.400 pasukan, kurang lebih 2.000 orang, pada saat itu ada 600 orang lagi yang ikut, selain yang datang dalam kesepakatan Hudaybiyah yang 1.400, berarti 2.000 orang lah kurang lebih. Uyainah bin Hisn ini mengirim bantuan kurang lebih sekitar 1.000 orang untuk membantu orang Yahudi bergabung di benteng Khaybar. Padahal orang Yahudi jumlahnya 10.000 orang waktu itu. Semua orang Yahudi ketakutan. Kemudian ditambah lagi sama dia 4.000 personel pasukan, jadi 5.000 pasukan semuanya. Dari suku Ghatafan ini, itu 5.000 orang datang. 4.000 ini berada di belakang pasukan muslimin, 1.000 sudah sampai duluan di benteng. Maka pasukan muslimin 2.000 orang, ini 4.000. Artinya 4.000 ini suku Ghatafan ini yang dipimpin oleh Uyainah, itu sudah cukup untuk berperang dengan muslimin karena double jumlahnya. Tapi Nabi SAW coba nego sama dia. Sudahlah, kamu pulang saja. Nanti kalau kami bebaskan Khaybar, kami akan berikan kepada kamu hasilnya 1 tahun. Hasil panen kurmanya, kami berikan nanti. Gak mau dia. Dia bilang, dari mana kamu bisa menang melawan Yahudi? Gitu kan? Apalagi kamu bisa, apakah Khaybar milikmu sampai kau bisa memberikan kepadaku? Dia seperti itulah. Dan sebelumnya juga di perang Ahzab, sempat suku Ghatafan datang dengan 4.000 orang, dan Nabi SAW juga negosiasi sama dia. Untuk supaya pulang saja, nggak usah ikut-ikutan dengan Quraisy. Tapi dia tidak mau terima. Sampai kata Nabi SAW diberikan julukan Uyainah ini adalah pemimpin yang bodoh tapi dipatuhi. Jadi dia instruksinya aneh-aneh, tapi selalu diikuti oleh kaumnya. Apa saja. Ya. Yang jelas pada saat itu Nabi SAW negosiasi tidak mau. Kemudian dia ikutkan pasukannya 4.000 masuk di benteng Yahudi. Jadi ada sekarang 15.000 pasukan kafir. Subhanallah, waktu mereka mau masuk pintu gerbang, ada suara tersebar, entah dari mana suara itu di tengah-tengah pasukan mereka yang 4.000 ini, kalau suku Ghatafan sedang diserang. Maka pergilah. Ya. Uyainah dengar ini, ditarik semua pasukannya sama dia. 5.000 itu semuanya pulang ke Ghatafan. Dia nggak tahu suara dari mana ini. Ghatafan kebetulan jauh dari Khaybar, sekitar 7-8 hari. Begitu tiba di Ghatafan, dia tanya orang-orang, mereka bilang tidak ada masalah, kami tidak diserang. Kuasa Allah ini, mujizat untuk Nabi SAW. Kata sebagian ulama, kemungkinan Allah utus malaikat yang menyebutkan itu, ya, sehingga mereka pulang tidak memerangi muslimin. Dan mereka kembali pada saat itu ke Khaybar setelah Nabi SAW menang dan sudah punya banyak harta rampasan perang. Uyainah waktu lihat, dia terpengaruh dengan harta itu. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, kau orang baik, berikanlah kepada saya harta rampasan perang. Kata Nabi SAW, bukankah tadi kau niat memerangi kami? Dia malu sendiri, gitu kan? Maka dia bilang, tapi kau orang baik, hai Muhammad, kasihlah. Gitu kan? Jadi orangnya tidak tahu malu. Gitu. Kasihlah, dia bilang. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan kasih kamu Raqabah. Gembira dia. Dia bilang, apa itu Raqabah? Gitu. Kata Nabi SAW, bukankah semalam kamu sebelum datang ke sini, mimpi, minta kepada saya harta rampasan perang? Dan saya bilang dalam mimpi kamu, kalau saya akan kasih kamu Raqabah. Kaget dia, kok Nabi bisa tahu mimpinya gitu? Dia masih kafir waktu itu ya. Maka dia mengatakan, iya betul, saya mimpi itu. Baik, berikan kepada saya Raqabah. Kata Nabi SAW, kamu jalan lurus sampai di tengah-tengah padang pasir ini. Nanti di sana ada gunung kosong, nggak ada apa-apanya. Itu namanya Raqabah, ambil aja. Berarti dia sudah tahu dia tidak akan dapat apa-apa gitu kan. Nabi SAW pun pulang akhirnya setelah mengalahkan Khaybar segala macam. Khaybar semua jadi takluk di tangan muslimin. Kaya raya umat Islam waktu itu. Karena Khaybar ini waktu itu menjadi perkebunan terbesar kurma di seluruh Jazirah Arab. Takluk di tangan muslimin. Uyainah waktu dia lihat tidak dapat harta, dia pergi ke orang-orang Yahudi di benteng yang sudah kalah nih. Sekarang jadi budaknya muslimin. Mereka bilang, hai orang Yahudi, tidak usah takut, lawan saja, saya akan bersama kalian. Maka orang Yahudi mengatakan, kami tidak kalah kecuali karena kau sebabnya. Jadi dia makin terpojok gitu. Maka dia tarik pasukannya yang 4.000 tadi atau 5.000 itu, dia menyerang muslimin. Kata Nabi SAW, baiklah, sekarang hadapi. Begitu mereka lihat muslimin mendekat, lari Uyainah. Pulang. Beberapa waktu kemudian, sebelum pembebasan kota Mekah, datanglah Uyainah ini ke Madinah ingin masuk Islam waktu itu. Tapi dia sempat tunda karena
temannya, ya, ada salah satu temannya yang mengatakan jangan dulu masuk Islam. Kita lihat kondisi Mekah. Kalau kondisi Mekah memang dasarnya menang, kalah oleh muslimin, mereka mengalah, maka kita masuk Islam. Kalau Mekah ternyata bohong saja dengan kesepakatan Hudaybiyah dan mereka akan menyerang kembali Madinah, udah untuk apa jadi pengikutnya Muhammad? Uyainah tunda Islamnya gara-gara itu. Dan dia masuk Islam pas menjelang pasukan Nabi SAW mau menyerang Mekah. Dia datang, dia masuk Islam akhirnya. Setelah dia masuk Islam, jalan bersama Nabi SAW, ada banyak masalah yang dibuat di jalan selama perjalanan menuju ke Mekah. Di antaranya dia cemburu dengan suku Sulaim. Ada suku Arab satu, masuk Islam kepala sukunya dengan 1.000 orang, pasukan perang. Maka dia cemburu, kenapa kok Sulaim ini bisa masuk Islam 1.000 orang sementara dia cuma masuk Islam sendiri. Dia sengaja buat masalah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa masukkan Sulaim ini, suku yang tidak mengerti perang. Kami suku yang mengerti perang. Akhirnya hampir ribut dia dengan kepala suku Sulaim tadi. Nabi SAW meredam lagi. Ikutlah berperang. Pada saat ikut berperang dan berhasil memenangkan Mekah dan juga menembus, mengalahkan suku Hawazim, Nabi SAW berhasil, dibagi-bagilah harta rampasan perang. Uyainah termasuk dapat di sini. Dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini ada harta, ada manusia. Tawanan perang dibagi-bagi kepada pasukan muslimin supaya mereka dididik agama Islam lalu dibebasin gitu kan. Menjadi sahaya mereka. Maka datanglah orang-orang Hawazim kepada Nabi SAW berkata, hai Muhammad, kalau harta kami ambillah, kami ngaku kalah. Tapi istri sama anak kami ini susah orang pisah dengan keluarganya. Kata Nabi SAW, pilih, kalian mau harta atau kalian mau keluarga kalian. Dan saya tidak menunggu, Nabi itu menunggu sekitar sebulan kalau tidak salah. Di lokasi itu, Nabi bilang, saya tunggu sebulan supaya kalian datang untuk masuk Islam. Ambil semuanya kalau kalian masuk Islam. Sekarang harta sudah dibagi-bagiin ke orang, tidak mungkin saya kembalikan. Harta kalian dan keluarga kalian. Tapi yang saya bisa pilih, kalau kalian pilih keluarga, saya akan coba keluarga kalian. Kata mereka, baiklah, tidak ada yang lebih mahal daripada keluarga. Lalu mereka berdiri dengan Nabi SAW. Waktu mereka berdiri dengan Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, hai muslimin, kalian sudah tahu kita sudah mengalahkan Hawazim dan ini pimpinan-pimpinannya datang. Maka mereka meminta kepada kita untuk mereka mau menyampaikan satu, dengarkanlah. Maka berkatalah kepala sukunya, hai muslimin, kami mengaku kalah, tapi kami berat untuk meninggalkan keluarga kami. Bisa nggak keluarga kami dikembalikan? Gitu kan? Setelah jadi tawanan perang. Maka kata, waktu pas lagi menunggu, bisa enggak kalian kembalikan? Nabi SAW bicara duluan. Nabi mengatakan, yang di bawah naunganku, yang ada tawanan di tanganku, aku kasih kalian semua. Kembalikan semua. Tapi kalau harta enggak, tapi ini keluarga silahkan. Maka sahabat-sahabat berlumba-lumba mengatakan, baik, kami juga memberikan karena Rasulullah memberikan. Sampai semua suku Hawazim dikembalikan waktu itu. Kecuali yang ada di bawah naungan Uyainah ini. Waktu tiba di Uyainah, kata Uyainah, ya Rasulullah, saya nggak mau lepasin. Ini punya saya. Kata Nabi SAW, lepaslah hai Uyainah. Kasih, manusia, biarin, bebasin. Enggak ya Rasulullah, sudah hak saya. Ngotot tak mau. Kata Nabi SAW, baik. Bagaimana kalau saya ganti dengan harta? Lalu dia bilang, berapa ya Rasulullah? Masih nego sama Nabi. Lalu Nabi bayar, kalau saya tidak salah, per orang 3 ekor unta atau... Maka dia bilang, baiklah, setuju. Kembalikan orang-orang dibayar dengan unta. Jadi memang orang ini sebenarnya pada saat dia juga masuk Islam, ada target-target dia, gitu kan. Walaupun dia tidak dianggap munafik ya. Dia masih lemah imannya. Masih karena lihat harta jadi masuk Islam. Pulanglah muslimin sampai Rasulullah SAW meninggal, Uyainah juga pulang. Di zaman khilafahnya Umar datang lagi dia. Rupanya dia mau terapkan cara yang sama ke Nabi, yang diterapkan ke Nabi SAW kan. Dengan cara negosiasilah, mengatakan apalah. Nabi orangnya beda, Nabi orangnya karim. Nabi memberikan semua orang kalau datang. Ada orang Arab Badui datang sambil marah-marah sama Nabi. Dia datang lalu dia, ini kisah lain ya, tapi saya kuatkan di sini. Dia mengatakan, mana Muhammad? Dia tidak bilang mana Rasulullah. Orangnya ini Muslim. Orang Badui teriak-teriak. Sahabat semua sudah marah di masjid. Ini orang tidak ada sopan santunnya nih. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Waktu Nabi SAW datang dia mengatakan, berikan harta yang Allah titipkan padamu untuk kami. Padahal minta sedekah ini. Coba bayangin ada orang ketuk pintu rumah kita, berikan yang Allah amanahkan.
Ini bukan minta sedekah, tapi begitu caranya. Sahabat semua sudah emosi nih. Kata Nabi SAW, baiklah. Nabi suruh redam sahabat semua, baiklah. Dikasih sama Nabi, ini. Sudah puas, sudah cukup. Orang itu bilang apa? Belum. Begitu. Kalau kita sudah kasih 1 juta misalnya, sudah puas? Belum. Coba, emosi luar biasa dipancing di sini ya. Sahabat semua lagi marah. Kata Nabi SAW, baiklah, ikut ke rumah saya. Ikut ke rumah Nabi SAW. Memang Nabi ingin redam, karena sahabat sudah pada marah semua di masjid nih. Masuk ke rumah, dia masuk, dikasih sama Nabi, ini. Sudah puaskah? Belum. Kata sebagian ulama hadis, sebenarnya orang ini, mungkin karena dia kondisinya badui, biasa di padang pasir, dia nggak tahu ini mana kasar, mana lembut. Mungkin dia punya anak banyak, dia pikirannya anak saya 1 belum dapat. Maka dia selalu bilang, belum gitu. Terbukti setelah itu, setelah Nabi SAW kasih banyak, lalu Nabi bilang, puaskah? Dia bilang, iya hai Muhammad, cukup. Jazakallahu khairan. Waktu dia bilang jazakallahu khair, ulama hadis bilang, kemungkinan orang ini tidak faham mana kasar, mana lembut. Dia cuma tahu hak dia harus ambil. Maka kata Nabi SAW, baiklah, tadi di masjid sana, kamu sudah ucapkan kalimat yang tidak disukai oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Dan kalimat terakhirmu ini bagus sekali. Iya, saya sudah puas, jazakallahu khair. Supaya mereka tidak ada beban hati denganmu, saya tidak marah. Ucapkan kalimat ini ya, saya akan ajak kamu. Oh iya, baiklah. Dibawalah sama dia semua tadi harta itu. Kemudian masuk ke masjid. Langsung Nabi SAW mengatakan, lihat bagaimana seorang pemimpin memecahkan permasalahan. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, saudara kita ini tadinya datang kepada kami minta hajatnya. Datang kepada kami ya, bukan pada kalian maksudnya. Datang kepada saya. Minta hajatnya. Dan telah kami berikan. Sampai dia merasa puas. Dan dia mengucapkan kalimat yang bagus sekali. Ucapkan apa yang kau ucapkan tadi. Sudah cukupkah? Ya sudah cukup. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Kata Nabi sudah dengar, orang ini sudah ucapkan kalimat baik. Jangan ada lagi beban di dalam hati kalian. Pergilah orang tersebut. Waktu dia pergi, kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan orang ini seperti orang yang sedang lepas untanya. Orang ini seperti unta saya lagi lepas. Kalian semua mengejar unta itu, tapi menakut-nakuti unta. Bawa kayu, bawa batu, segala macam. Bukannya menangkap. Lalu saya mengatakan, biarkan saya dengan unta saya, biarkan saya sama unta saya gitu ya. Setelah kalian tinggalkan, saya mendekatkan makanan, lalu dia pun jinak dengan saya. Artinya caranya harus dipahami seperti itu ya. Rasulullah SAW begitu metodenya. Tapi ini tidak semua sahabat terapkan. Umar bin Khattab ini orang yang sangat tegas. Uyainya ini datang kepada Umar. Baru ketemu, sudah ngomong, kau tidak adil. Dia pikir sama dengan Nabi ini. Umar marah, emosi. Dan Umar ini kalau marah memang dia menghajar orang. Ya. Umar bin Khattab memang memukul Umar bin Khattab. Dan pukulan ini kena mendidik. Beliau kalau jalan malam hari, di zaman khilafahnya pun beliau jalan di malam hari. Kemudian beliau lihat kalau ada orang yang lagi kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong pinggir jalan, ditanya sama Umar, kenapa kalian nongkrong sini? Kalau bukan karena takziah, kalau bukan karena memang silaturahim keluarga, digebukin sama Umar. Pulang semua. Apakah kalian di sini nongkrong-nongkrong, buang-buang waktu sehingga akhirnya sholat malam dan subuh kalian terbengkalai, suruh bubar semua. Memang tegas sekali Umar. Maka bayangkan kondisi pribadi yang sangat tegas tadi, dikatakan kau tidak adil. Padahal orang ini niatnya mau minta ini. Tapi bahasanya bahasa begitu ya. Nah itu yang terjadi dalam hadis ini. Ya. Baik, ini tentang Uyainah. Gitu. Dan di sini disebutkan Uyainah bin Hasan. Tiba di Madinah, karena memang dia bukan tinggal di Madinah. Dia tinggal di Ghatafan, di sukunya dia. Jauh, sekitar 7-8 hari dari Madinah. Ini pelajaran pertama tentang siapa Uyainah bin Hasan itu ya. Kemudian dikatakan, lalu dia singgah di rumah putra saudaranya Al-Hurr bin Qais. Al-Hurr bin Qais seorang sahabat yang mulia ya. Dia seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, dan dia termasuk fuqaha ya, salah satu dari ulamanya sahabat. Dan saking tingginya kedudukan dia sampai oleh Umar bin Khattab dijadikan sebagai salah satu anggota majelis musyawarahnya.
Jadi Umar punya majelis, ya, bermusyawarah sebagai khalifah pada saat itu. Jadi pelajaran yang kedua adalah Al-Hur bin Qais adalah seorang ulamanya sahabat dan salah satu anggota majelis musyawarahnya Umar. Makanya dikatakan dan dia termasuk di antara sekian orang yang dekat kepada Umar dan para qurra. Ya. Pelajaran ketiga yang diambil dari hadis adalah Umar bin Khattab memiliki majelis musyawarah dan majelis persidangan. Umar bin Khattab memiliki majelis musyawarah dan majelis persidangan, dan ini terdiri dari para qurra. Qurra ada di bawah tertulis, ya. Yang dimaksud dengan para qurra adalah ulama, fuqaha dan cendekiawan. Dan ini juga satu hal yang positif. Jadi kebanyakan pemimpin muslim sekarang tidak terlalu peduli dengan masalah poin ini, padahal ini poin penting. Mestinya menjadi majelis masyurahnya atau musyawarahnya adalah para ulama dan cendekiawan muslim, pemikir muslim yang bisa memberikan dia panduan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sayang sekali kalau luput ini, ya. Dan Umar bin Khattab tidak membedakan orang tua sama orang muda dalam majelis musyawarahnya. Yang penting orang itu bijak, berakal, faham agama. Yang keempat diambil dari hadis adalah potongan kalimat, putra saudaraku, kamu sesungguhnya mempunyai kedudukan di samping khalifah ini dan mintalah izin bagiku untuk menemuinya. Maksudnya bolehnya menggunakan jasa orang, ya, untuk bertemu dengan pemimpin. Dalam Islam dibolehkan, ya. Misalnya kita mau ketemu sama seseorang kita nggak kenal, maka kita minta orang lain untuk menjadi perantara agar kita bisa bertemu dengannya. Nah, ini dalam Islam boleh saja, nggak ada masalah. Ya. Kemudian potongan yang setelahnya adalah diambil, maka Umar marah hingga hendak menghajarnya setelah Uyainah berkata, hai anaknya Khattab, ya, sesungguhnya demi Allah, ya, dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah kamu tidak memberi kami yang banyak dan kamu tidak memutuskan perkara di tengah-tengah kami dengan adil. Jadi dia menuduh Umar dua ini. Jadi potongannya di sini adalah pelajarannya marahnya Umar bin Khattab karena perkataan ini, dan redamnya marah tersebut dengan ayat Al-Quran. Ini pelajaran. Marahnya Umar bin Khattab karena pernyataan Uyainah bin Husain, dan redamnya emosi atau marah tersebut dengan ayat Al-Quran. Tadi ayatnya yang dibacakan oleh Al-Hur, ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim khudhil afwa. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, selalulah memaafkan, wa'mur bil urfi, dan selalu ingatkan orang agar berbuat kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan jauhilah orang-orang bodoh. Ayat ini mengandung makna yang luar biasa, ya. Di sini dikatakan potongan pertamanya khudil afwa. Makna khud artinya ambil, jadikan perangaimu. Itu makna daripada khudil afwa. Jadi kita diperintahkan seperti itu, harus kita jadikan sifat pemaaf ini adalah sifat kita. Kemudian wa'mur bil urfi, dan setelah itu perintahkan orang kebaikan, dan yang dimaksud dengan urf atau ma'ruf di sini adalah semua yang Allah perintahkan dan Allah suruh kita melakukannya. Dan wa'arid anil jahilin, ini saksi bahasan kita, dan jauhilah orang-orang bodoh. Jadi kita dilarang berteman sama orang bodoh. Jangan berteman sama orang bodoh. Kalau ada orang bodoh jangan jadikan teman. Kenal boleh. Harus kita berteman dengan orang-orang yang prestasi, yang pintar, yang cerdas. Dan memang seorang muslim atau setiap muslim dianjurkan untuk cerdas. Kata Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Itu sifat orang mukmin. Jadi kalau teman-teman kita berprestasi dalam masalah apapun, jadikan sebagai sahabat dan ambil pelajaran dari situ. Dan potongan ayat yang terakhir, wa'adin anil jahilin, jadi saksi bahasan kita, dan jauhilah orang-orang bodoh. Kata Qais, ya, kata Al-Hur bin Qais, sesungguhnya ini termasuk orang-orang bodoh, ya. Dan ini menandakan bolehnya kita mengucapkan kalimat ini kalau memang dasarnya orang itu bodoh dengan perilakunya. Jadi misalnya kita lagi jalan sama teman-teman, kemudian di tengah jalan ada orang ugal-ugalan,
balap-balap segala macam, dan perbuatannya memang orang tahu ini perbuatan tidak bermoral lah, ya. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, lagi emosi misalnya lagi bawa mobil itu, semuanya bilang sudahlah, ini termasuk orang yang bodoh, tidak faham. Itu bukan menghina berarti, karena yang perilakunya bodoh ini, perilaku yang salah, ya. Perilaku yang salah ini. Saya pernah membahasakan itu ke istri saya pada saat dia buat masalah, saya bilang, kalau kamu lakukan ini perilaku kebodohan. Sempat dia salah faham, kok saya dibilangi bodoh? Saya bilang, perilaku, kalau kamu lakukan ini perilaku, semua orang bisa nilai ini bodoh. Supaya tidak bodoh, jangan lakukan. Kan gitu. Karena ini perbuatan kebodohan. Kalau kita lakukan perbuatan yang orang pasti nilai negatif, tapi masih tetap dilakukan, itu kebodohan namanya. Dia sendiri tahu kalau dilakukan akan orang nilai negatif. Untuk apa dilakukan? Kan seperti itu. Dan ini pelajaran lain kita ambil dari potongan wa inna hadza laminal jahilin. Dan ini termasuk orang bodoh, wahai Amirul Mukminin. Tidak usah tanggapi perkataannya, seperti itulah. Dan pelajaran terakhir adalah potongan hadis, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, Umar sama sekali tidak menyentuh Uyainah setelah ayat tadi didengarkan atau diperdengarkan kepadanya. Dan dikatakan wa kana waqafan, dan dia orang yang sangat luar biasa, hati-hati, ya. Atau dikatakan memperhatikan rambu-rambu, ya, waqafan inda kitabillahi ta'ala. Dia sangat hati-hati dengan rambu-rambu ada dalam kitabullah. Kalau Allah sudah bilang wa'arid al-jahilin, tinggalkan orang bodoh, maka dia sudah selesai. Maka Umar pun tidak jadi menghukum Uyainah ibn Hasan. Nah, ini pelajaran yang penting sekali. Setiap kali ada peringatan sampai ke telinga kita, Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan hukum Allah, dengarkan, patuhi. Jangan lagi dilanggar. Karena tidak ada panduan yang lebih baik dan lebih sempurna daripada itu. Ya, harusnya difahami masalah ini. Allahu a'lam.